Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita senantiasa membasahi bibir kita dengan tasbih, tahmid, takbir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah ajaran dari zat yang mulia Allah Ta'ala yang ajarkan kepada kita semua umat manusia, khususnya orang-orang beriman, agar senantiasa berada dalam jalan yang benar. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaanlah Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Masya Allah. Jadi kalau kita tahu seluruh kekayaan Allah, seluruh makhluk Allah, kita akan mengatakan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jagat raya yang ada di atas sana ada 7 langit. Jadi langit pertama adalah dunia yang fana ini. Yang ini kalau kita hitung Masya Allah, langit pertama digambarkan di dalam hadis, dikatakan seluruh bintang gemintang yang terdiri dari ratusan galaksi yang mungkin ukuran manusia tidak terbatas, tapi ukuran Allah sangat terbatas. Ini langit pertama. Baru langit pertama aja manusia tidak bisa menjangkau akhir daripada langit pertama. Langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Masya Allah, Masya Allah, semakin luas. Langit kedua sampai ketujuh itu adalah langit abadan, langit di mana ada surga, sudah disiapkan sekarang surga ini, Masya Allah. Semakin kita tahu ciptaan Allah, maka kita akan mengatakan subhanallah. Jadi kita akan mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sayang kebanyakan manusia tidak menggunakan akalnya untuk merenung. Coba mari kita lihat, Allah mentakdirkan kita ini sebagai hamba pilihan. Ketika di alam rahim, ya, menurut ilmu biologi dikatakan di sana bahwasanya manusia itu embrionya itu adalah miliaran calon umat manusia. Kemudian yang ditakdirkan pemenang atau the best winner, champion, ya, itu adalah satu. Itu maksudnya apa? Maksudnya supaya manusia itu kuat menahan rintangan, penderitaan dan ujian. Maka calon manusia embrio tadi, miliaran tadi, yang menang hanya satu sampai di rahim atau ketemu dengan sel telur. Yang lainnya calon manusia zigot itu mati semua. Itu adalah hikmah dari Allah bahwa manusia yang hidup di muka bumi ini adalah takdir dari Allah, dan Allah kasih yang namanya kekuatan sehingga dia menjadi pemenang. Oleh karena itu manusia yang hidup itu harus menjadi pemenang. Manusia harus kuat, harus tabah, harus sabar menjalani kehidupan ini. Karena kehidupan ini adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang untuk menanam amal kebajikan besok di yaumul qiyamah. Di dalam surat Al-Insyiqaq Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insan innaka kathikun ila rabbika qadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya engkau akan berjalan menuju Tuhanmu. Jadi manusia itu sejak dilahirkan sejatinya dia menuju ke Tuhannya. Kalau dia umurnya 3 hari, ya tentu nggak ada hisab. Kalau dia 30 tahun baru ada hisab, sudah akil balik. Maka di sanalah catatan kebaikan dan keburukan tiap hari mewarnai catatan amal. Betapa indahnya kalau hidup kita besok di yaumul qiyamah itu dibuka catatan-catatan kita itu, kemudian yang ada itu kita tilawah, baca Quran, kita zikir, kita infak, kita mendoakan saudara kita berbuat kebajikan kepada orang lain, kita berdakwah, kita mengunjungi orang yang sakit, kita mengunjungi orang yang kesulitan, kita membantu para janda, para duda, kita memberikan motivasi kepada orang yang kesulitan, kita sedih memikirkan umat, sedih memikirkan orang lain, sedih memikirkan teman-teman kita yang kesulitan, sedih memikirkan orang-orang yang dalam maksiat, dan kita doakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk pada orang-orang yang ahli maksiat, menasihati para penguasa yang dolim, di mana sekarang penguasa memamerkan ketidakadilan, ketidakjujuran. Di tengah pandemi ini mereka buang-buang uang untuk sesuatu yang sia-sia. Di tengah pandemi ini banyak orang menderita, tetapi sebagian kecil orang yang Masya Allah nggak punya empati. Banyak
tapi nggak perlu kita sebutkan. Saudaraku sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang kedua adalah kalau kita merenungi ciptaan Allah, kita akan mengatakan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada yang namanya malaikat itu miliaran, triliunan. Ya, Masya Allah. Kemudian mereka diciptakan oleh Allah sejak awal penciptaan sampai hari kiamat itu bertasbih. Malaikat tidak mati. Matinya nanti hari kiamat. Tasbih terus. Kemudian di bumi ini ada gunung, ada lautan, ada matahari, ada rembulan, ada bintang. Semua bertasbih. Sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi semua bertasbih, dan tasbihnya itu bahasanya macam-macam. Kalau gunung, tasbihnya bahasa gunung. Sebagaimana di dunia ada bahasa Sunda, ada bahasa Madura, ya. Kumaha damang atumah. Kalau misalnya untuk remak dia, how are you today? Misalnya guten tag. Misalnya, itu di dunia aja bahasanya macam-macam. Bahasa gunung dengan bahasa angin beda lagi. Bahasa rumput dengan bahasa pohon beda lagi. Bahasa batu-batuan dengan bahasa kerikil beda lagi. Semua bertasbih. Walakinnahum la tafham tasbihahum. Akan tapi mereka tidak mengerti tasbih mereka. Jadi semua bertasbih kepada Allah, memujinya. Malu manusia kalau tidak zikir pada Allah, karena sungguhnya batu saja, gunung saja, sungai saja, air saja, semua bertasbih kepada Allah. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Malu kalau manusia itu sholatnya cuma 5 kali sehari. Itu pun kalau adzan. Bahkan adzan pun nggak datang ke masjid, menunda-nunda. Padahal rumahnya dekat. Malu kalau manusia itu zikirnya itu cuma sholat. Itu pun nggak ingat. Ketika dia sholat, tidak ingat pada Allah. Yang diingat apa? Siomay, cilok. Karena ntar lagi aku mau beli cilok. Masya Allah. Malu kalau kita itu infaknya menunggu banyak. Infak itu usahakan menjadi habit. Malu kalau kita sebagai pengemban dakwah itu tilawahnya cuma sehari 1 juz. Malu 1 juz 1 hari itu bangga. Apanya yang bangga? Dulu sahabat itu seminggu itu sekali khatam 30 juz. Berarti 1 hari 5 juz atau 4 juz. Jadi kalau kita pengen hidup kita, jadi besok di Yaumul Qiyamah itu di sana ada Yaumul Hisab. Itu manusia semuanya dikasih namanya kitab, ya, catatan amal. Jadi catatan amal, coba bayangkan di Yaumul Hisab itu 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Kita hidup ini cuma 50 tahun. Jadi hanya berapa menit saja. Itu disuruh kita melihat catatan amal kita. Masya Allah. Ternyata catatan amal kita banyak tidurnya, banyak sia-sianya, banyak mancing ikan, banyak ngobrolnya, banyak ghibahnya, banyak namimah adu domba ini banyak sekali. Banyak memfitnah sana sini, ya, terutama para buzzer, ya, buzzer, para follower, para influencer. Hati-hati. Tangan kalian, mulut kalian akan dihisap. Boleh jadi sekarang Anda dapat uang banyak dari penguasa dolim. Boleh jadi sekarang Anda tertawa di atas penderitaan orang. Anda menceritakan anggota dewan gajinya sekian ratus juta. Anda tertawa-tawa, padahal tertawa-tawa Anda habis itu Anda akan sedih. Orang yang koruptor, orang yang para buzzer, influencer, rezim diktator akan mendapatkan 4 siksaan di dunia. Ma'isyatan dongkah, hidupnya sempit, uangnya cepat habis, nggak akan berkah, dan habisnya dihabiskan untuk perkara yang mubah, bahkan makruh, bahkan haram. Yang kedua adalah ketika menuju kuburan dia menderita sampai andai kata binatang, ya, andai kata manusia itu tahu penderitaan orang yang meninggal dunia ini, ketika dia maksiat pada Allah, dia akan pingsan karena menjerit, pengen kembali. Ya Allah, kembalikan aku, kembalikan kamu 1 menit saja, supaya untuk dakwah, supaya tobat, supaya infak, supaya tilawah, supaya dakwah. Yang ketiga, dia yang menghisab, dia menderita, belum masuk neraka aja udah menderita 3 kali, kemudian yang terakhir masuk neraka. Masya Allah. Baca surat Taubah, tahu surat Taubah itu luar biasa untuk para koruptor, para pengkhianat rakyat. Ya, rakyat sekarang menderita, uangnya dihabiskan, uangnya dihambur-hamburkan untuk orang-orang yang ini. Kami nggak iri, kami itu kasihan pada Anda, para koruptor negara ini. Kalau ngambil 1.000-2.000 saja menjadi masalah yang berat besok di Yaumul Qiyamah. Lebih-lebih
1 juta, 2 juta, 1 miliar, 2 miliar, 26 miliar, 100 miliar, 1 triliun. Berapa lama dalam di dunia ini? Sebentar. Coba lihat para penguasa di muka bumi ini, paling banter 30 tahun, paling banter 50 tahun, sedikit. Saya sudah berumur di atas kepala 5, itu rasa-rasanya kayak kemarin. Andai kata saya itu kemudian bersenang-senang di dunia, udah lewat. Jadi orang-orang yang bermaksiat meskipun puluhan tahun sudah lewat. Ataupun orang yang ibadah, puasa, kemudian dia tilawah, dia dakwah, ketika dia meninggal dunia sudah lewat, tinggal panen. Ketika orang menanam padi, itu kan panas, nggak dirasa, lelah, nggak dirasa. Kemudian ketika panen baru bergembira. Itulah orang-orang beriman. Dia capek puasa, dia capek berdakwah, dia capek infak, dia capek berbuat amal kebajikan, capek menulis, capek memberikan nasihat, capek ceramah. Pada saat meninggal dunia, insya Allah dengan izin Allah, capeknya itu pergi. Demikian juga orang bermaksiat pada Allah. Andai kata ada orang, bahkan banyak ini, setiap hari dia itu selingkuh dengan orang yang berbeda. Coba 1 hari selingkuh dengan orang yang berbeda, berarti 1 tahun 365 cewek dari Kazakhstan, dari Uzbekistan, dari Amerika, dari Maroko, dari Afrika, dari Amerika, dari Bosnia, dari Kosovo, dari macam-macam. Andai kata dia setiap hari itu berzina, makan riba dan sosial, udah lewat. Maka Allah tinggal kasih 4 siksaan. Dunia, ketika meninggal dunia, ketika yang di padang mahsyar, dan masuk neraka. Masya Allah dan Masya Allah. Saudara sekalian yang selalu dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang luar biasa, yang dahsyat sekali, yakni menembus takdir. Ya. Jadi takdir itu apa sih sebenarnya? Kalau kita lihat di masyarakat itu sering kita mendengar takdir, ada yang sampai frustasi, takdir itu kejam dan seterusnya. Ya, dia karena tidak pakai ilmu, dia pakai perasaan, sehingga ketika diuji dengan berbagai ujian dia mengatakan takdir itu kejam. Itu salah. Bahwa sesungguhnya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi Allah mengulang-ulang ayat ini berkali-kali di dalam Al-Qur'an, ya, 30 juz, ya. Bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaan Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini. Jadi di langit ini miliaran malaikat, jagat raya, planet-planet. Jadi kalau kita bicara tentang universe, planet ini Masya Allah. Jadi kalau kita punya ilmu, itu insya Allah enak. Bahkan harus punya ilmu untuk mengetahui hakikat Allah atau ma'rifatullah. Itu harus pakai ilmu, tidak boleh pakai perasaan. Nah, kembali ke milik Allah yang ada di langit ini berupa miliaran malaikat, bahkan ratusan triliun malaikat. Bahkan di dalam hadis dikatakan ada 1 hari di mana 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Bangunan Allah di langit ke-7 itu tidak pernah kembali, masuk kemudian zikir. Jadi malaikat itu makhluk Allah yang tidak berkelamin, yang Allah ciptakan mulai dari awal penciptaan sampai akhir hayat kehidupan ini. Mereka bertasbih, bertahmid, selalu melaksanakan perintah Allah. Masya Allah. Karena malaikat gak punya nafsu, jadi tidak makan, tidak minum. Jadi makanannya itu tasbih. Hidupnya itu kalau manusia itu hidup dengan cara makan makanan, minum minuman, itu malaikat itu makanannya adalah tasbih, tahmid. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah akbar. Anda bisa bayangkan betapa luar biasa. Makanya malaikat itu adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sama sekali takut, artinya sama sekali tidak taat kecuali kepada Allah. Karena memang demikian sifat malaikat. Kemudian yang kedua adalah fil ard, di bumi ini. Coba kita bayangkan, kita lihat di bumi ini, yang namanya ciptaan Allah itu Masya Allah. Jadi flora fauna, ya. Jadi binatang aja Masya Allah luar biasa. Ada semut berapa? Miliaran. Kemudian ada ikan di laut itu Masya Allah miliaran triliun. Sudah miliar triliun lagi. Ya, sudah triliun miliar lagi, Masya Allah. Dan Masya Allah, semua oleh Allah dikasih rezeki. Jadi Allah itu memberikan rezeki. Allah Samad, Allah memberikan, menjaga, memberikan rezeki, memikirkan seluruh makhluknya. Jadi semut, ikan, kemudian belalang, kupu-kupu, ya,
Bahkan manusia, orang kafir pun, orang kafir yang mendustakan Allah ya, tidak percaya pada Allah, orang ateis, orang komunis, Allah kasih rezeki. Ya, disuruh nanti, makanya ini orang-orang yang tidak percaya pada Allah nanti akan diazab oleh Allah karena memang Allah kasih yang namanya akal untuk berpikir. Nah, kalau orang menggunakan akalnya pasti dia akan menuju Tuhannya. Karena fitrah manusia itu adalah menyembah Allah, mentaktiskan Allah. Jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, pada ayat 282, jadi Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ayat 282 surat Al-Baqarah, wallahu bikulli syai'in alim. Jadi Allah itu bikulli terhadap segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu baik yang kecil maupun yang besar. Yang kecil itu virus, jadi kayak corona sekarang. Corona itu bisa kita ketahui bentuknya itu kalau diperbesar sekian juta kali. Jadi super kecil banget. Bagi Allah itu alim. Jadi alim ini mengetahui. Jadi Allah tahu yang kita lihat dan tahu yang tidak bisa kita lihat. Jin, coba jin itu berapa juta diperbesar kalau kita pengen tahu. Itu dimensi lain. Jadi di alam jagat raya ini, alam manusia itu ada beberapa alam ya. Jadi ada alam manusia seperti kita, jadi kita hanya bisa melihat, mata kita bisa melihat bangunan, kemudian bisa melihat gedung, kita bisa melihat gunung, sawah, kemudian lautan. Tapi manusia tidak bisa melihat power ya. Power itu kekuatan, padahal power ini ada. Jadi misalnya kalau kita punya mobil, punya motor, punya mesin, itu ada namanya power. Itu power itu ada, tapi kita nggak bisa melihat. Atau cinta ya, cinta, atau misalnya kecantikan ya. Mungkin kita akan ditanya, loh bisa itu ada orang cantik, itu cantik bukan kecantikan. Kalau kita tunjuk mana cantik, dia misalnya mengatakan oh ini wajah, oh ini rambut, dan seterusnya. Jadi ada sesuatu yang melekat pada diri kita tapi kita tidak bisa menunjukkan, tapi itu ada. Itu baru manusia, belum kita bicara tentang jin, syaitan, nafsu ya, kemudian keinginan ya. Keinginan itu semua percaya, keinginan ada. Coba tunjukkan mana keinginan, ya kan? Jadi masya Allah abstrak sekali, jadi luar biasa. Oleh karena itu manusia itu harus taat kepada Allah dengan ilmu. Sebab kalau dengan ilmu itu semakin kita percaya bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah, sehingga kita akan pasrah kepada aturannya, kita melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangannya tanpa memilah dan memilih, tanpa nanti atau tapi. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu bukan zikir saja, tetapi zikir di situ maknanya 3. Pertama adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Itu namanya zikir. Yang kedua adalah berusaha mendekatkan diri kepadanya dengan berbagai cara, amalan-amalan fardu dan sunnah, supaya kita bisa mendapatkan ridhonya. Yang ketiga adalah kita mensyukuri nikmatnya ya. Jadi mensyukuri nikmatnya adalah tidak bermaksiat kepada Allah atas segala apa yang diberikan kepadanya, kepada kita ya, darinya untuk kita. Saudaraku sekalian, berkaitan dengan takdir ini ada satu yang luar biasa yang bisa kita berikan, yakni di dalam kitab Bahrul Dumuk ya, karangan Al-Imam Ibnu Al-Jauzi, ulama yang luar biasa, yang beliau ahli hadis, ahli tarikh, ahli tafsir, ahli pemberi nasihat, bahkan mengislamkan ratusan ribu umat manusia, menjadikan ratusan ribu umat manusia taubat, dan kemudian masya Allah, jadi kita mengalap berkah kepada beliau. Maka dalam kitab Bahrul Dumuk dikatakan begini ya, ini supaya kita nanti kalau kita punya masalah baru sadar, ternyata masalah itu adalah baik untuk kita miliki daripada kita tidak punya masalah sehingga oleh Allah kita dicampakkan. Jadi di dalam sebuah hadis dikatakan bahwa as-sadu nafsu adalah al-anbiya. Jadi seberat-berat ujian yang Allah berikan kepada manusia adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal yubtala rajul ala hasbadini. Kemudian yang seperti itu adalah ujian yang Allah berikan kepada laki-laki dengan ujian agamanya. Fa in kana fi dinihi
sholabatun, kalau dia istiqomah di dalam melaksanakan ajaran agamanya, ya, melaksanakan ketaatan dan meninggalkan larangan-larangan Allah, maka zuida ala qadri dzalik, Allah akan tambahkan itu ujian-ujian terus. Fa in kana bi dini riqah, kalau dia itu mengambil agamanya, perintah Allah itu yang ringan-ringan saja, cukup sholat, ibadah yang ringan-ringan, nggak pakai resiko, nggak pakai nggak mau dakwah, nggak mau ngoreksi penguasa dolim, maka hawana alaihi, dia akan dicampakkan oleh Allah dari ujian-ujian tadi. Sampai kapan ujian ini selesai? Maka Allah sampaikan hatta yamsi fil ardi wa laysa ala khati'ah, sampai dia itu ketemu dengan Allah atau meninggalkan dunia ini dengan tidak ada dosa. Artinya Allah mengampuni dosanya, karena manusia semua pasti punya dosa, dan dosanya itu diampuni lewat ujian-ujian tadi. Nah, suatu saat di dalam kitab Bahrul Tumbuh tadi dikatakan Nabi Isa alaihissalam itu berjalan-jalan melewati sebuah sungai. Kemudian beliau melihat disertai dengan Hawariyun. Jadi Hawariyun ini adalah pengikutnya. Kalau zaman Rasulullah adalah sahabat. Maka suatu saat ketika beliau lewat di tengah sungai itu ada anak buta, ya. Anak buta ini dipermainkan oleh teman-temannya, ya, yang lain. Kemudian dimasukkan ke sungai, ke air tadi yang buta. Sehingga kemudian yang mempermainkan tuh lari lagi, dikerjain pokoknya. Singkat kata, anak buta itu dikerjain dengan dicelupkan ke sungai, kemudian dikerjain, kemudian ya anak buta tadi mencari-cari nggak ketemu, karena memang namanya juga buta, ya, nggak bisa melihat. Maka melihat kejadian ini Nabi Isa alaihissalam itu terenyuh. Dari terenyuh itu ibah, ya Allah, ada apa ini? Ada seorang anak buta yang dipermainkan oleh teman-temannya sedemikian heboh gitu, ya. Maka Nabi Isa alaihissalam itu mohon kepada Allah supaya ditunjukkan hikmah di balik ini itu apa. Maka Nabi Isa mohon pada Allah, ya Allah, berilah pelajaran darimu tentang peristiwa ini. Kemudian singkat kata, anak buta tadi itu tiba-tiba bisa melihat. Nah, ketika melihat, maka dikejarlah anak-anak yang nakal tadi itu, yang ngerjain dia tadi. Kemudian anak itu dibunuh satu persatu. Masya Allah. Melihat kejadian ini, Nabi Isa alaihissalam akhirnya istighfar dan kembali kepada Allah. Ya Allah, ternyata begitu. Saudaraku sekalian, jadi hidup ini semuanya milik Allah, dan Allah pasti benar tentang takdirnya. Kadang kita itu sering mengeluh, oh saya ini kok ujiannya berat banget. Ada seorang istri diuji dengan suaminya yang suka selingkuh, suka ini, suka itu, kemudian dia menderita seumur hidup. Dia mengatakan, ya Allah, betapa berat ujian. Ada seorang suami diuji dengan anak dan istrinya diuji ekonomi dan sosnya. Ketahuilah, seandainya dia diuji dengan sesuai apa yang dia inginkan, ini berbahaya banget. Berbahaya banget. Mungkin ujian-ujian itu Allah menjaganya. Betapa banyak para janda-janda yang Allah uji dengan kesulitan ekonomi, dengan kesulitan berbagai bentuk kehidupan, itu jauh lebih ringan dibanding ketika dia diuji dengan kemudahan. Karena semua manusia itu pengennya mudah. Mari kita lihat satu saja, sebenarnya banyak kisah, ratusan bahkan ribuan. Kisah yang paling menakjubkan adalah Qarun. Qarun itu adalah hamba yang taat di zaman Nabi Musa alaihissalam. Qarun oleh Allah diuji dengan kesulitan ekonomi. Maka ketika itu dia meminta kepada Allah lewat Nabi Musa, ya Nabiullah Musa alaihissalam, berilah aku kekayaan supaya aku lebih taat kepada Allah. Maka Nabi Musa bilang, jangan. Kita bersyukur kepada Allah bahwa apa yang menjadi ketetapannya ini adalah sebuah hal yang baik. Maka karena Qarun ini terus merengek seperti anak kecil, maka Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah supaya menurunkan takdirnya. Apa singkat kata? Singkat kata, Qarun dikasih kemudahan oleh Allah berupa kekayaan yang tiada tara. Nah, singkat kata, justru dengan kekayaan itu tadi dia bermaksiat kepada Allah dan tidak mau bayar zakat, tidak mau ibadah, bahkan melawan Nabi Musa. Bayangkan, coba bayangkan. Yang tadinya orang taat kepada Nabi Musa, taat kepada Allah, sekarang menjadi maksiat. Kenapa? Karena hartanya berlimpah. Inilah kejadian yang jamak kita sering saksikan. Banyak orang yang ketika miskin, ketika kesulitan, dia taat kepada Allah. Begitu mudah ya kekayaan didapatkan, lupa pada Allah.
Bahkan saya punya kisah yang sering saya ulang-ulang dalam pengajian saya. Ada salah satu jamaah saya, dia aktif banget ikut kajian saya di salah satu masjid. Kemudian saya sempatkan ke rumahnya, saya bertamu, kemudian kita ngobrol. Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Bapak kok rajin? Ya, pada saat itu dia lagi nganggur, tidak kerja. Nah, begitu singkat kata, karena hidup terus berjalan ya, maka ketika dia kerja, dia tidak ke masjid, dia tidak ngaji, dia tidak berbuat ini itu, Masya Allah. Coba bayangkan, ini semua orang begitu. Dan jamaah saya yang seperti itu lebih dari satu. Artinya apa? Artinya ketika dia Allah kasih kemudahan-kemudahan dunia, justru manusia itu sibuk dan sibuk. Sehingga Rasul menyampaikan di salah satu hadisnya bahwa ada dua kondisi manusia yang sering lalai. Apa itu? Kesehatan dan waktu luang. Masya Allah. Jamaah sekalian, takdir ini luas. Tapi kalau kita mengetahui dengan ilmu, maka kita akan kembali kepada Allah dan pasrah kepada Allah bahwa apa yang menimpa kita ini sejatinya itu luar biasa. Saya pernah ditanya salah satu mahasiswa saya, jadi kenapa Ustadz yang begitu luar biasa bisa memberikan motivasi, memberikan kebaikan, tapi kok Ustadz tidak seperti orang kaya yang super kaya? Maka dengan lemah lembut saya sampaikan, wahai mahasiswaku, ketahuilah, andai kata Allah membukakan kerajaan kekayaan kepadaku, maka itu mudah baginya. Tapi yang saya justru takut adalah saya tidak ketemu Anda, saya tidak ketemu jamaah, saya tidak bisa memberikan motivasi, saya tidak bisa memberikan nasihat-nasihat kepada keluarga dan umat. Saya akan sibuk melakukan bisnis, saya akan ke seluruh dunia, bahkan hidup saya lebih semrawut, tidak jelas. Maka apa yang terjadi justru itu membahayakan. Jemaah sekalian, ada satu kisah terakhir bahwa kisah orang yang paling bijaksana, yakni Luqmanul Hakim, pernah menasihati kepada anaknya bahwa beliau mengatakan, wahai anakku, ketahuilah sesungguhnya apa yang menimpa kita sekarang ini jauh lebih baik kalau kita mengetahuinya. Bahkan kalau kita menginginkan sesuatu yang kita di luar ilmu kita, itu amat berbahaya. Maka untuk membuktikan kata-kata ini ya, jadi bahwa apa yang menimpa kita sekarang ini adalah lebih baik andai kata kita mengetahui. Maka Luqmanul Hakim menyiapkan kendaraan dengan putranya dan perbekalan, kemudian berjalan menuju takdir Allah. Dia berjalan berhari-hari sampai bekalnya habis. Nah, suatu saat di padang pasir tiba-tiba jatuhlah anaknya dan kemudian tertusuk tulang belulang. Maka anaknya itu pingsan. Kemudian di tengah kegalauan, Luqmanul Hakim ini meneteskan air mata kepada anaknya, dan sampai anaknya yang pingsan tadi siuman. Melihat kejadian seperti ini, anaknya bertanya, wahai ayah, bukankah ayah berkata bahwa apa yang menimpa kita ini adalah lebih baik? Maka bagaimana mungkin ayah mengatakan ini baik padahal bekal kita habis, kemudian ayah menangis, kemudian kita kena musibah. Maka Luqmanul Hakim mengatakan, wahai anakku, tunggulah sampai nanti datangnya kebaikan. Tiba-tiba di tengah perbincangan tadi itu malaikat datang, kemudian menyampaikan kepada Luqmanul Hakim, wahai Luqmanul Hakim, ketahuilah di depanmu itu ada sebuah desa, yang desa itu penduduknya bermaksiat kepada Allah, dan Allah membalikkannya. Penduduk tadi menyiksanya, yang di atas ditaruh di bawah ya, yang di bawah ditaruh di atas. Dan Allah hendak menyelamatkanmu dan anakmu sehingga engkau dikasih musibah. Setelah mendengar itu, malaikat memberikan bekal yang cukup kepada Luqmanul Hakim. Nah, dengan kejadian itulah Luqmanul Hakim memberikan nasihat seperti nasihat yang dikatakan malaikat tadi kepadanya. Maka anaknya jadi mengerti. Saudara sekalian, banyak peristiwa yang kita tidak tahu hidup ini ya. Maka sejatinya ketika kita mendapatkan ujian-ujian seperti ujian pandemi seperti ini, baik sekali untuk kita dekat kepada Allah. Maka carilah ilmu
ilmu agama supaya kita lebih dekat pada Allah. Bahwa apa yang Allah takdirkan itu tidak pernah salah. Bahwa apa yang kita alami ini sejatinya bentuk pengajaran dan kasih sayang, rahmatnya Allah, keagungan Allah, dan pahala dari Allah, serta kebaikan-kebaikan yang luar biasa yang Allah hendak berikan pada kita semua. Sayangnya, walakina aktsaronnasi la ya'lamun la yaskurun la yaqilun. Kebanyakan manusia itu tidak mau memahaminya, tidak mau bersyukur, tidak mau merenunginya. Ayat ini oleh Allah diulang-ulang di banyak surat di dalam Al-Quran, yang intinya bahwa kebanyakan manusia itu lalai, bodoh, dan tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur adalah tidak bermaksiat kepadanya atas segala nikmat dan karunia-Nya. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bahwa sesungguhnya apa yang kita alami sekarang ini adalah sebuah anugerah dari Allah. Mungkin kita tidak suka, ya, mungkin, atau mungkin kita stres, mungkin, atau mungkin kita itu galau, sedih, kecewa, berat. Mungkin kita nggak dapat jodoh seumur hidup, atau kita dapat musibah berkali-kali, atau mungkin kita mendapatkan ujian yang berat, ataupun kita mendapatkan ketidaknyamanan dalam hidup ini, ataupun kita misalnya banyaklah 1001 masalah. Tetapi sesungguhnya ketahuilah, di sanalah Allah hendak dekat dengan kita. Seolah-olah Allah mengatakan, curhatlah kepadaku, niscaya akan aku turuti keinginanmu. Sayang, manusia tidak mau memikirkannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim.